warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Ini mata pelajaran keberapa? Kedua. Oke, berarti tadi udah ada mata pelajaran sebelumnya ya? Ada. Apa tuh? Seni budaya. Oh, seni budaya. Oke, sebelum pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kali ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini udah puasa berapa? 20. Oh, 20. Bentar lagi lebaran ya. Tinggal satu pertemuan lagi terus kita bisa libur lebaran. Oke. Masih lancar puasanya? Alhamdulillah. Lancar. Oke. Kalau gitu, karena ini pelajaran kedua, berarti tadi ada yang absen nggak? Atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua. Oke, berarti nggak usah presensi ulang ya. Tuh mati. Sebentar ya, AC-nya dingin. Kita naikin dulu. 23 lah ya. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke, 23 ya. Oke, sebentar. Nggak nyala. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bakal memanggil kembali ingatan pelajaran sebelumnya. Jadi pelajaran sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar apa itu? Teks anekdot. Betul, mengenai apa? Mengenai Deskripsinya, ciri-cirinya, terus juga fungsinya. Jadi adik-adik semua ada yang mau mengajukan diri buat menguji ingatan terkait definisi dari teks anekdot nggak? Ayo, ada yang mau nggak? Oke, mungkin masih mencoba mengingat-ingat ya. Kalau gitu, sambil mengingat-ingat, saya mau menampilkan ini. Sebentar kita panggil kembali ingatan mengenai teks anekdot. Mas. Jadi, teks anekdot itu adalah sebuah teks atau wacana yang bermuatan humor. Memang ditujukan untuk humor, tapi dalam humor itu juga ada tujuan lain, yaitu menyindir. Tapi seperti humor ya bercanda gurau gitu kan ya. Kemudian juga ada yang mengkritik. Nah, jadi teks anekdot ini sebuah teks yang memang digunakan untuk gimana sih caranya kita nyindir seseorang, nyindir sebuah isu sosial, tapi tetap tersirat, tetap nggak secara gamblang gitu, jadi halus gitu, oke? Kemudian ciri-ciri teks anekdot yang pertama, karena ini bersifat humor, pastinya humoris, harus lucu teks anekdot. Kemudian yang kedua, mengandung pesan moral karena tujuannya juga untuk mengkritik, artinya harus ada kritik di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu singkat, nggak terlalu singkat tapi cukup padat lah, nggak yang terlalu bertele-tele seperti teks deskripsi ataupun teks argumen ataupun teks-teks lain yang panjang. Teks anekdot itu cenderung singkat ya teman adik-adik semua. Karena apa? Karena seringnya teks anekdot itu selalu dialihwahanakan, baik berbentuk video di YouTube ataupun seperti komik-komik cerita-cerita yang ada di akun-akun Instagram seperti itu. Kemudian fungsinya, karena tadi untuk hiburan tapi juga ada kritik dari deskripsinya ya. Jadi tentu saja fungsi anekdot ya untuk sarana refleksi, sarana belajar, tapi juga tetap hiburan dan kritik. Intinya anekdot selalu kritik. Kalau teman-teman suka seni, ada yang namanya seni karikatur ya, 11-12 lah, mirip-mirip. Nah, terus karena kemarin udah belajar 3 hal ini, hari ini kita bakal belajar lebih lanjut mengenai pesan tersirat, pesan tersurat, dan juga struktur dari teks anekdot. Pesan tersirat, tersurat pasti udah pada paham lah ya, adik-adik semua udah dari SMP kita udah selalu belajar mengenai itu. Ada yang mau mencoba mengingat lagi nih, pesan tersirat itu apa sih? Oh, ada yang mau? Iya, Mbak Septa dulu deh. Apa Mbak Septa? Kalau tersirat itu yang udah disampaikan. Oke, yang nggak disampaikan. Mbak Zahra? Tersirat itu. Iya, tersirat. Tersirat itu jadi informasinya tidak ada atau tidak secara langsung di dalam teks. Oke, berarti
pesan tersirat itu adalah pesan yang harus kita pahami dulu bacaannya, harus kita dalami dulu bacaannya, baru kita bisa tahu nih pesannya apa. Sementara pesan tersurat itu kebalikannya, pesannya sudah ada di dalam teks itu sendiri ataupun alih wahana itu sendiri. Sekarang kita lihat gambar ini. Kelihatan? Di belakang terlihat? Oke. Kira-kira pesan tersirat dulu apa tersurat dulu nih? Tersirat dulu. Oke, dari gambar tersebut pesan tersiratnya itu apa? Saya mau mencoba dulu. Boleh, apa itu Mbak Zahra? Menurut saya pesan tersirat yang ada di wacana ini itu tentang kalau di awal bulan masyarakat Indonesia kerap kali kan ada gaji ya di awal bulan, jadinya mungkin untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dan bahkan hingga ada yang bukan kebutuhan tapi tetap dibeli, jadi kayak terkesan foya-foya di awal, di akhir tidak memiliki uang, dan maksud migrasinya itu adalah uangnya itu berpindah tangan dari si pemilik uang sebelumnya. Oke, benar. Jadi pesan tersirat dari alih wahana ini adalah ya uangnya habis di awal, hilafnya. Nanti di akhir kita, aduh mau makan apa ya? Aduh mau ini tapi nggak ada uangnya karena udah habis di awal. Nah, terus ada pesan tersuratnya nggak ya kira-kira? Ada nggak ya? Masih bingung? Oke, kita coba loncat ke gambar yang lain. Kita lihat, apakah pesan tersirat dan tersurat dalam satu alih wahana itu pasti ada atau hanya ada salah satu aja? Yang ini. Pesan tersuratnya aja deh. Tadi udah pesan tersirat nih. Pesan tersuratnya. Kira-kira apa ya? Tersuratnya. Gak apa-apa, keluarkan semua pikiran liar itu. Gak apa-apa, ayo. Mungkin ini Bu, informasinya sesuai dengan gambar yang digunakan pada teks tersebut. Oke, mengenai sampah ya? Mengenai sampah. Oke, jadi betul, mengenai sampah. Ada yang namanya sampah fisik, ya tentunya dibuang di tempat sampah. Dan ada sampah pikiran, kita harus mendaur ulang pikiran kita agar selalu positif. Gitu ya, itu juga pesan tersuratnya. Tersirat berarti ya? Ya, itulah ya. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk ke struktur. Adik, berarti tersirat tersurat udah paham ini? Paham, Paham. Oke, nanti kita coba di akhir ya. Kita coba panggil-panggil lagi di akhir nanti. Kemudian selanjutnya itu sebentar. Oke, struktur teks anekdot. Jadi ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama itu abstrak, gambaran awal cerita. Opening kayak pada suatu hari, pada suatu ketika, itu abstrak. Kemudian yang kedua, orientasi atau pengenalan situasi dan tokoh. Mulai masuk nih, pada suatu hari ayah sedang pergi membeli bebek, misal gitu, misal itu kan, ayah membeli bebek, itu sudah mulai masuk ke pengenalan tokoh dan situasi. Kemudian yang ketiga yaitu krisis, masalah unik yang ingin diangkat. Apa sih yang sebenarnya mau dikritik? Apa sih yang sebenarnya mau dibahas gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke reaksi. Reaksi ini timbal balik. Jadi dalam teks anekdot pasti biasanya itu lebih sering dari 2 tokoh gitu, adik-adik semua. 2 tokoh yang ada yang mengutarakan krisis, ada yang mengutarakan reaksi. Jadi di reaksi ini nanti ada pesan lucu. Humornya itu kadang di sini, tapi juga bisa di kode ini di akhiran. Bisa di situ. Jadi untuk humor itu biasanya ada di reaksi ataupun di kode. Sementara untuk kritik itu ada di krisis. Kita lihat contohnya. Oke, ini ke bawah lagi berarti ya, sebentar. Oke. Tuh, abstraknya pada suatu hari ibu pergi ke puskesmas untuk menimbang berat badannya. Openingnya pengantar. Kemudian yang kedua orientasi. Setiba di sana, ibu melihat timbangan digital yang canggih, juga petugas yang menjaganya. Nah, setelah itu baru masuk ke krisis.
Ketika ibu mencobanya, layar timbangan hanya menampilkan sedang memproses. Namun, hasilnya belum juga keluar. Ibu pun bertanya pada petugas, "Pak, kenapa hasilnya lama sekali?" Petugas menjawab dengan santai, "Maaf Bu, biasanya kalau datanya besar, emang prosesnya lama." Ada yang bisa nebak reaksinya apa? Marah. Terus, kita lihat reaksinya. Ibu terkejut dan berkata, "Maksud Bapak, saya ini datanya besar karena gendut atau gemuk?" Ibu langsung turun dari timbangan sambil kesal. Nah, kodenya sepertinya bukan hanya timbangan yang perlu diperbarui, tetapi juga cara petugas melayani agar tidak membuat orang tersinggung. Kritiknya, ya ini, kita harus lebih mencoba mengatur diri kita agar tidak membuat orang lain tersinggung dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke mencoba ulang. Tadi abstrak itu yang kayak gimana sih? Seperti suatu hari, dongeng ya, cerita awal, opening gitu ya. Kemudian ada yang kedua apa tadi? Habis abstrak apa itu? Orientasi. Kemudian yang ketiga, kritik atau krisis. Kemudian yang keempat, ada nih di sini. Reaksi atau enggak? Reaksi. Nah, yang terakhir, kode ais. Pinter-pinternya adik-adik ini udah siap berarti ya kita untuk masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu membentuk kelompok. Oke, di sini saya ada 3 LKPD. Masing-masing udah ada teksnya di dalamnya ya. Nah, saya mau minta buat adik-adik duduk membentuk 2-3 orang ya, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Jadi, saya bagikan aja ya. Ini 1, 2, 3. Ini ambil 1, 2, 3. Kemudian mbaknya 1, 2. Nah, LKPD-nya apa itu? Boleh dibuka. Di situ ada saya kasih 2 teks berbeda. Tapi ada yang apa ya dari judulnya? Sekolah bertaraf internasional, harganya mahal. Kemudian ada yang kedua apa itu? Sekolah bertaraf. Kemudian yang kedua di halaman ketiga kayaknya, ketiga atau keempat ya? Itu ada teksnya di situ. Media sosial apa? Oh iya, sibuk di media sosial. Jadi nanti saya mau meminta adik-adik semua untuk mengerjakan LKPD itu secara berkelompok, ya. Nanti di situ ada apa sih pesan tersurat yang ada yang ada dalam cerita tersebut dan strukturnya. Minta tolong untuk dianalisis. Itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas, akan kita coba lagi pelajari apakah analisis teman-teman ini sama semua atau ada yang berbeda ya. Oke. Tapi karena ini jadinya buat tugas ya, KPD ini jadinya buat tugas di rumah. Hari ini teman-teman semua bawa smartphone? Oke, keluarkan handphone kalian. Oke, sekarang kita akan masuk ke permainan. Kita udah ada data internetnya semua? Oke, kita coba ya. Loading ya adik-adik. Semoga wifi-nya tidak lemot. Oke, mau permainan yang mana nih? Ini? Fishing Frenzy. Kita coba ya. Saya sejujurnya belum pernah nyoba ini sih. Oh, lagi loading. Sebentar ya. Tunggu. Ini pada sehat semua kan? Udah ada yang bolong belum puasanya? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang udah. Yang udah, kalau yang cewek ya wajar. Kalau yang cowok nih, udah bolong apa belum? Belum, Bu. Oh, bolong. Kenapa sakit? Mie ayam. Oh, mie ayam. Oke, hidup tanpa mie ayam tuh gak bisa ya? Oke. Kalau
apa nanti bisa diganti ya di bulan-bulan selanjutnya. Kok lama ya adik-adik? Bisa ini. Oke, jangan dulu deh. Kita 5 menit aja ya. Kok nambah? Sebentar. 5 menit? Nggak ding? 4 menit. Oke. Ini kodenya? Sebentar. Ada musik ya? Kodenya mana ya? Oh, ini 49. Namanya ini ya, apa tadi? Bloket. BLOOKET. Bloket. Oke. Masuk. Namanya kalau mau nama adik-adik semua boleh, nama asli boleh, nama samaran boleh. Nggak apa-apa. Bebas ya nama-namanya. Mohon maaf, 962-250. Atau scan bisa kayaknya. Saya belum pernah nyoba scan sih, kemarin nyobanya yang pakai kode itu. Amanda, oke, Mbak Amanda udah masuk nih. Kemudian, yuk siapa lagi yang masuk, siapa yang lagi? Ada Mbak Zahra, Mas Dandi. Ini Andy, oh Mbak. Boleh Mbak Nadia. Oke 5, kurang 3. Oh, Mbak Gita, Mbak Nia. Satu lagi. Saya dulu. Bisa? Sinyalnya, Ada kendala? sinyal. Oh oke, kalau gitu kita mulai dulu. Nanti bisa masuk kok, oke? Oke ya. Kita mulai. Oh udah. Udah. Oke, kita mulai ya. Ini berkaitan dengan teks tersirat, teks tersurat, dan struktur. Ingat-ingat lagi tadi kita belajar apa? Kita mulai. Siapa yang akan memenangkan? Answer question. Siapa yang akan menang nih? Oh, kita skip aja ya. Lanjut. Nah, siapa nih yang di urutan depan? Itu ada pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Ada. Pancing. Sebentar, gimana di kalian? Sudah ada. Loading dulu mungkin ya. Loading ya. Pencarinya dipancing dulu. Iya. Maaf ya, saya juga baru pertama kali. Jadi kita coba, kalau ini bagus kita coba di pertemuan-pertemuan selanjutnya, oke? Wih, Zahra udah dapat 1 nih. Oh poinnya 8, ayo yang lain. Kita cuma ada, Mbak Manda 45. Ayo. Terus mengejar-kejaran. Oke. Ubur-ubur. Ini Mas Dandi sama Mbak Gita. Oh nge-lag, oke gak apa-apa. Tidak apa-apa, oke. Di posisi paling atas Mbak Nia, di posisi paling atas. Terus Mbak Gita, langsung naik ya Mbak. 2 menit lagi. Kita coba lihat. Wah, disusul lagi nih kucing. Mas Abdul ya kucing ya? Oke. Ayo. Ada yang udah selesai? Oh belum, oke. Saya izin duduk ya. Wih, Mbak Zahra udah 2000 aja. Ayo. Ih, kakak. Mas, untuk sementara masih dipimpin oleh Mbak Zahra, kemudian disusul oleh Mbak Indah.
Kemudian selanjutnya baru Mbak Nia. Ayo yang lain jangan mau kalah, kita kejar mereka bertiga ya. Oh, Mbak Nia tersingkir, digantikan oleh Mbak Amanda. 1 menit lagi. Siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Oh, Mas Dandi langsung naik ya, langsung 2000 ya. Keren, keren, keren. Oke. 30 detik terakhir. Apakah akan ada yang berhasil melengsarkan Kak Mbak Zahra? Atau Mbak Zahra akan ada di posisi teratas untuk hasil hari ini? Apa ini? Ikan buntal? 5.000. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Mbak Amanda posisi ketiga, Mbak Ninda posisi pertama. Keren, 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 keren. Jadi bisa disimpulkan karena poinnya gede-gede ini, bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran kali ini berhasil ya. Materi, struktur, dan pesan tersurat dan tersurat tersampaikan ke adik-adik semua. Tersampaikan. Tersampaikan dong, kalau enggak nanti kita ulang lagi di minggu depan ya. Jangan ya. Game lagi ya, nanti saya coba cari game-game lain ya yang lebih asik gitu. Oke. Dari semua ada yang mau ditanyakan mengenai pesan tersirat dan pesan tersurat atau pembelajaran hari ini atau pembelajaran sebelumnya? Belum Ibu. Belum? Belum. Kalau gitu untuk hari ini saya sangat senang deh adik-adik, semangat adik-adik bahagia gitu, saya suka sekali. Nah, oleh karena itu nanti di grup kelas saya akan membagikan tautan Padlet. Adik-adik bisa untuk mengisi apa sih yang adik-adik rasakan hari ini, apa sih evaluasi untuk hari ini, dan apa yang adik-adik harapkan di pertemuan selanjutnya. Agar saya juga bisa bebenah ya adik-adik semua, kita buat pembelajaran ini jadi lebih mengasihkan, lebih menggembirakan, dan lebih bermakna sesuai dengan apa sih nggak jadi ya adik-adik. Kemudian untuk minggu depan atau pertemuan ke depan kita bakal belajar lagi, masih tetap teks anekdot mengenai ciri kebahasaan. Jadi mungkin adik-adik bisa mulai browsing, cari-cari contoh-contoh teks anekdot, kemudian adik-adik baca, adik-adik bandingkan antara satu dan yang lain, apakah ada beda antara satu dan lainnya. Terus cirinya apa sih nih teks anekdot gitu ya? Siap? Oke. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Apakah adik-adik benar-benar mencari tahu mengenai ciri kebahasaan teks anekdot atau lupa lagi ya? Ya Bu. Oke. Ya udah lemas, kita bentar lagi pulang istirahat ya? Ya. Kan nggak makan kan? Puasa. Puasa nggak makan, jadi yaudah nanti sholat atau tidur ya. Oke. Oleh karena itu saya cukupkan pembelajaran hari ini. Kalau misal saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.